membaca Al-Fatihah untuk orang mati ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Wahabi ini yang mengatakan bahwa tidak ada dalil dianjurkannya membaca Fatihah kepada mayit. Mari kita bacakan beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dan juga perintah Kanjeng Nabi Muhammad untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Pertama dari hadis Ibnu Umar, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisu. Ketika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka jangan tahan mereka. Wa asri'u bihi ila qabri'i. Bersegeralah untuk mengkuburkan si mayit. Wal yaqra' 'inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, dan bacalah di sisi kepalanya yaitu surat Al-Fatihah, wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi, dan bacakan di sisi kedua kakinya yaitu pungkasan surat Al-Baqarah di kuburannya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari bi isnadin hasanin. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Kemudian hadis dari Ummi Afif, beliau berkata, qalat bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bay'an nisa. Kanjeng Nabi membaiat diriku ketika beliau membaiat kaum muslimat. Fa akhadha alaihinna alla tuhaddisna ar-rajul illa mahraman. Kemudian Kanjeng Nabi mengambil janji kepada para wanita itu supaya tidak berbicara, tidak berkomunikasi kepada seorang lelaki kecuali kepada pria yang mahram. Wa ya'muru an naqra'a 'ala mayyitina bi Fatihatil Kitab, dan Kanjeng Nabi juga memerintahkan diriku untuk membaca surah Al-Fatihah terhadap orang yang sudah meninggal. Rawahu At-Tabrani wa Abu Nu'aim. Kemudian hadis Ibnu Abbas, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-janazata bi Fatihatil Kitab, bahwa Kanjeng Nabi membaca surah Al-Fatihah kepada jenazah. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian Imam Albani mensahihkan hadis ini. Bahkan komentar dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ulama yang didamba-dambakan oleh kaum Wahabi, beliau berkata di dalam kitabnya Ar-Ruh, qala Al-Ibnul Qayyim wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha lahu tatawwu'an bi ghairi ujratin. Adapun membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada mayit secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya, fahada yasilu ilaihi kama yasilu sawabus saumi wal haji. Maka pahala tersebut akan sampai kepada si mayit sebagaimana pahala puasa dan juga haji akan sampai kepada mayit. Ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh halaman 142. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk membaca suratul Fatihah yang dikirimkan kepada si mayit. Ini jelas hadisnya sahih, hadisnya sangat banyak bertebaran di dalam kitab-kitab hadis. Namun yang kami sayangkan kepada kaum Wahabi ini, mereka sangat-sangat tidak mengakui bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan Al-Fatihah
kemudian mengirimkan bacaan surat Yasin sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah kepada orang mati kalian surah Yasin. Ini juga merupakan hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan perintah Kanjeng Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada si mayit. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.